Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan presentasi pada hari ini, yaitu tentang asesmen penilaian pembelajaran. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama saya sendiri, Diva Sila Putri. Selanjutnya Fergit Ridwan Wahyudi. Yang terakhir Gilang Dwi Suseno. Asesmen penilaian pembelajaran. Asesmen merupakan proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang didapat tentang siswa yang menyangkut kurikulum program pembelajaran dan kebijakan-kebijakan sekolah lainnya. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pengembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menguasai beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian pendidikan, seperti yang pertama, mampu memilih prosedur-prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Yang ketiga, mampu melakukan penskoran serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. Yang keempat, mampu menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan di bidang pendidikan. Yang kelima, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian. Dan yang terakhir, mampu dalam mengkomunikasikan hasil-hasil penilaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fergit. Pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian pembelajaran. Terdapat 4 komponen penting dalam sebuah pembelajaran, yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian. Semua komponen harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar, karena komponen saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Tujuan asesmen atau penilaian. 1. Penelusuran, keeping track, bertujuan agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan perencanaan. 2. Pengecekan, checking up, mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. 3. Pencarian, finding out, mencari dan menemukan solusi dari kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. 4. Penyimpulan, summing up, yaitu menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Prinsip-prinsip dalam asesmen atau penilaian. 1. Proses penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. 2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. 3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan pengalaman belajar. 4. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, kognitif, afektif, dan sensori motorik. Strategi asesmen atau penilaian. Yang pertama, asesmen statis. Asesmen statis adalah asesmen yang dilakukan berdasarkan pola waktu yang telah ditentukan. Misalnya, dilakukan pada awal masuk sekolah atau tahun pelajaran baru, tengah semester, dan akhir semester. Yang kedua, asesmen dinamis. Asesmen dinamis adalah asesmen yang dilakukan tanpa terikat oleh pola waktu. Asesor atau penilai terus melakukan penilaian, pengukuran, dan evaluasi sepanjang perkembangan anak dalam proses belajar atau kehidupan. Setiap hasil asesmen menjadi baseline bagi asesmen berikutnya. Teknik-teknik asesmen pembelajaran. Yang pertama, teknik tes. Tes adalah tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh peserta didik, dan berdasarkan hasil tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan mengenai aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur memiliki sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Yang kedua,
Teknik non-tes. Non-tes dilakukan dengan cara observasi secara langsung maupun tidak langsung seperti angket atau wawancara. Dan dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan peserta didik. Kesimpulan, penilaian atau asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Asesmen tersebut memiliki tujuan agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan perencanaan dan untuk mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami siswa. Terdapat dua teknik untuk penilaian, yaitu yang pertama adalah teknik tes dengan memberikan tugas atau pekerjaan pada peserta didik, dan teknik non-tes dengan cara observasi secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.